Rizky ingin mempermalukan mantan istrinya dengan mengundangnya ke pernikahannya yang megah. Dia mengira Aisyah akan datang dengan wajah murung dan patah hati. Tapi ketika Aisyah tiba dengan sebuah Toyota Alphard hitam yang mengilap, tangan tiga bocah kecil menggenggam tangannya. Semua orang tertegun. Wanita yang dulu dia panggil Baron, kini memiliki anak kembar 3. Dan itu baru permulaan. Di sebuah kota sibuk, kota Surabaya, hiduplah seorang pengusaha kaya bernama Rizky. Dia pria di awal usia 30-an yang terkenal cinta uang, mobil, dan kekuasaan. Rizky selalu mengenakan jas mahal, mengendarai mobil terbaru, berjalan dengan kepala tegak seakan tanah tak layak menginjak sepatunya. Dia sombong, keras, selalu ingin dihormati. Namun di balik rumah besar dan jam emas di pergelangan tangannya ada satu hal yang membuatnya marah setiap hari. Istrinya, Aisyah, tak memiliki anak. Aisyah adalah wanita pendiam dan lembut, cantik dengan kulit coklat halus dan mata yang sering menyimpan sedih. Dia menikah dengan Rizky karena cinta, bukan harta. Selama 7 tahun dia setia di sisinya, tapi 7 tahun itu berubah jadi derita karena tiap bulan harapan sama. Tidak ada anak. Suatu malam badai yang menumpuk dalam rumah tangga mereka akhirnya meledak. Rumah sunyi, udara tebal penuh ketegangan. Aisyah duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangan menggenggam erat. Rizky masuk dengan dahi mengerut, dasinya longgar, suaranya berat penuh amarah. 7 tahun, Aisyah, teriak Rizky. Meletakkan kunci mobil di atas meja. 7 tahun menunggu dan masih tidak ada anak. Kau ingin aku mati tanpa penerus? Aisyah menengadah perlahan. Suaranya bergetar. Rizky, aku sudah berusaha. Kita sudah berusaha. Ini bukan di tanganku saja. Mungkin kita harus ke dokter lain. Mungkin masih ada harapan. Harapan? Rizky tertawa pahit. Itukah yang kau katakan pada dirimu sendiri? Aku lelah dengan harapan. Ibuku menelpon tiap hari menanyakan kenapa kau tak memberiku anak laki-laki. Teman-temanku menertawakanku di belakang. Kau tahu bagaimana rasanya dipermalukan sebagai pria tanpa anak? Kau telah mempermalukanku. Mata Aisyah penuh air. Jangan bicara begitu. Aku istrimu. Kita berjanji di hadapan Allah, untuk baik dan buruk. Kenapa kau buang itu seakan aku tak berarti? Suara Rizky membesar. Karena sekarang kau tak berarti bagiku. Apa arti wanita yang tak bisa melahirkan? Kau makan dari piringku, pakai bajuku, naik mobilku, tapi tak bisa memberiku seorang putra untuk meneruskan namaku. Aisyah, kau kutukan dalam hidupku. Bibir Aisyah bergetar mencoba bicara. Jangan sebut aku kutukan. Aku berdoa. Aku menangis. Aku pergi tidur tiap malam memohon pada Allah agar dikaruniakan anak. Aku bukan bahagia. Rizky, kau pikir ini menyenangkan bagiku? Aku juga terluka. Rizky membelakangi, mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Amarahnya membakar semakin panas. Cukup dengan air matamu. Aku selesai menunggu. Aku tak akan biarkan kau membuang hidupku. Besok aku akan bicara dengan pengacaraku. Pernikahan ini selesai. Aisyah terengah seolah dadanya dipukul. Cerai. Kau akan menceraikanku setelah semua ini? Setelah aku berdiri di sampingmu saat kau tak punya apa-apa? Setelah aku meninggalkan keluargaku untukmu? Rizky, apa kau lupa cinta kita dulu? Rizky menoleh, mata dingin dan keras. Cinta tidak menghasilkan anak. Ibuku benar. Seharusnya aku meninggalkanmu dulu. Aku butuh istri yang bisa memberiku putra, bukan wanita yang memenuhi rumahku dengan keheningan. Besok, Aisyah, aku mau kau keluar dari rumahku. Aisyah roboh jatuh berlutut, mencengkeram ujung celananya. Tolong, Rizky, jangan lakukan ini. Beri aku waktu lagi. Beri kita waktu. Allah masih bisa menjawab. Rizky menghindarkan kakinya seolah sentuhannya menjijikkan. Allah tidak ada hubungannya dengan ini. Kamulah masalahnya, dan aku sudah lelah. Kau harus pergi. Itu keputusan final. Pertengkaran bergema di dinding rumah. Para pembantu rumah tangga berbisik di sudut. Tak ada yang berani masuk. Tangisan Aisyah memenuhi udara saat dia mencoba sekali lagi. Rizky, lihat aku. Lihat wanita yang memasakkanmu, mencuci bajumu, yang berdoa untukmu saat kau sakit. Aku sudah memberikan segala yang kumiliki. Jangan buang aku seperti sampah. Suaranya pecah namun hati Rizky sudah mengeras. Dia mengambil ponsel dan menelepon di hadapannya. Ya, pengacara. Siapkan berkas. Aku mau cerai segera. Ya, dia akan pergi besok. Aisyah membeku, menatapnya tak percaya. Kau sudah telepon pengacaramu? Kau merencanakannya?
Rizky menunduk, suaranya tajam. Aisyah, kau beban bagiku. Aku membebaskan diriku. Jika kau mencintai dirimu, kemas barangmu malam ini. Besok pagi aku tak mau melihatmu di sini. Aisyah berdiri pelan, tubuhnya lemah, hati remuk. Dia berjalan ke lemari, mulai melipat pakaiannya ke dalam tas kecil. Tangannya gemetar sampai resleting nyaris tak bisa tertutup. Setiap gaun yang dia lipat membawa kenangan. Ulang tahun, pengajian di masjid, makan malam yang tenang. Tapi kini semua itu terasa seperti kebohongan. Sementara dia mengepak, Rizky berdiri mengawasi dengan lengan bersilang. Wajahnya dingin batu. Tak sekalipun ia menahan gerak tangannya, tak sekalipun hatinya. Melunak, ketika Aisyah akhirnya mengangkat tas kecilnya, air matanya jatuh deras. Dia menoleh padanya untuk terakhir kali. Suaranya bergetar, Rizky, kau akan menyesal atas ini. Suatu hari kau akan melihat kebenaran. Suatu hari kau akan mengerti apa yang telah kau lakukan. Rizky tidak menjawab, menatap ke arah lain seolah dia sudah pergi. Dengan langkah pelan Aisyah keluar dari kamar, sandal menyeret di lantai marmer. Rumah yang dulu terasa seperti rumah kini seperti penjara. Dia melewati para pembantu yang menunduk, takut menatap matanya. Dia mendorong pintu besar dan udara malam menyambutnya. Dia berhenti, melihat kembali ke Mensyahn yang telah menjadi rumahnya selama 7 tahun. Lalu berbisik, mungkin aku pergi tanpa apa-apa, tapi aku tidak akan tetap hancur. Allah akan membelaku. Dan dengan itu Aisyah melangkah ke kegelapan, tas di tangan. Air mata berlinang namun jiwanya berbisik bahwa ini bukan akhir cerita. Aisyah tidak tahu hendak berjalan kemana malam itu. Dia terus berjalan memeluk tas dekat dada. Lampu jalan menyala namun jalan terasa gelap. Kakinya gemetar, matanya basah, dan kata-kata Rizky masih bergema. Kamulah beban. Aku membebaskan diri. Dia berjalan melewati toko-toko, anjing tidur, dan wanita menutup lapak mereka. Tak seorang pun menoleh 2 kali. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang melintas baru saja kehilangan rumah, suami, dan ketenangannya. Sahabatnya, Siti, tinggal beberapa gang dari sana. Satu-satunya orang yang terlintas di benaknya. Mereka berteman sejak kuliah dan pintu Siti selalu terbuka. Aisyah mengetuk pelan sekitar pukul 22. Siti membuka pintu dengan kain sarung. Terkejut. Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Ada yang meninggal. Aisyah tak bisa bicara. Dia meledak menangis lagi dan jatuh ke pelukan sahabatnya. Masuk, masuk, ujar Siti, menariknya ke dalam flat sempit itu. Siti menuntun Aisyah duduk di kursi lalu menutup pintu. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Dia mengusirku, bisik Aisyah. Rizky. Aisyah mengangguk pelan, menyeka matanya dengan punggung tangan. Dia bilang aku kutukan. Dia bilang aku penyebab kami tak punya anak. Siti mendesis, duduk di sampingnya. Laki-laki itu tak takut pada Allah. Setelah semua tahun ini dia bahkan tak pernah memeriksa dirinya sendiri. Aisyah, kau sudah terlalu menderita. Aisyah menyandarkan kepala di bahu Siti. Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya pergi dengan tas kecil ini. Semua barangku masih di rumah itu. Siti menyentuh lengannya lembut. Jangan khawatir. Malam ini kau tidur di sini. Kau boleh tinggal selama yang kau butuhkan. Aku memang tak punya banyak. Tapi rumah ini rumahmu juga. Aisyah menutup mata, menghela napas panjang. Terima kasih, Siti. Ruangan hening beberapa detik. Lalu Siti berdiri. Ayo, biar kupanaskan air. Kau mandi hangat dan makan sesuatu. Besok kita bicarakan apa yang harus dilakukan. Aisyah duduk diam, menatap lantai, hatinya terasa pecah berkeping-keping. Malam itu dia tak bisa tidur. Meski ranjang empuk dan ruangan tenang, pikirannya kembali pada saat Rizky menyuruhnya pergi. Wajahnya berpaling seolah dia orang asing. Pagi harinya bantalnya basah oleh air mata. Hari-hari berlalu. Aisyah tinggal di rumah Siti, mencoba menyembunyikan sedihnya. Dia hampir tak makan, jarang bicara, hanya duduk di dekat jendela menatap keluar seakan menunggu sesuatu berubah. Siti mencoba segala cara menghiburnya. Suatu pagi dia berkata, Aisyah, ikutlah ke pasar denganku, kita jalan-jalan hirup udara segar. Aisyah menggeleng. Aku tak mau orang melihatku. Bagaimana kalau ada yang bertanya tentang Rizky? Apa yang harus kukatakan? Katakan saja yang sebenarnya, jawab Siti. Dia pria bodoh yang membuang berlian demi batu. Aisyah tersenyum kecil, tapi cepat hilang. Minggu itu Siti membicarakan hal penting. Aisyah, apakah kau pernah periksa medis dengan benar? Aisyah bingung. Periksa apa? Tes kesuburan. Apakah kau pernah memeriksa dirimu untuk memastikan masalahnya bukan darimu? Aisyah menggeleng pelan. Rizky bilang itu aku. Dia tak pernah mau tes. Katanya dia baik-baik saja.
Siti mengernyit. Jadi kau hanya percaya padanya? Aku tak punya pilihan, jawab Aisyah lemah. Dia tak mau dengar. Ibunya pun memanggilku dengan sebutan buruk. Mereka semua menyalahkanku. Siti berdiri tegas. Tidak, ini harus dihentikan. Besok kita ke rumah sakit. Biar mereka tes semua. Aku ingin kau mendengar kebenaran dari dokter, bukan dari suamimu yang sombong itu. Aisyah tidak membantah. Dia lelah menebak. Mungkin, hanya mungkin, dia butuh jawaban. Keesokan harinya mereka pergi ke RS Harapan Sehat, rumah sakit swasta yang tenang di mana Siti mengenal salah satu dokter. Dokter Andi, pria berusia 40-an dengan suara lembut, menyambut mereka di kantornya. Bagaimana saya bisa membantu, Ibu Aisyah? Aisyah menunduk. Siti menjawab untuknya. Dia menikah 7 tahun tanpa anak. Suaminya menceraikan karena menuduhnya mandul, tapi dia tak pernah periksa. Kami ingin cek lengkap. Dokter Andi mengangguk pelan. Kalian benar datang ke sini. Kita lakukan tes. Lalu kita bicarakan. Mereka habiskan berjam-jam untuk tes darah, USG, tes hormon. Aisyah tegang sepanjang waktu. Bagaimana kalau Rizky benar? Bagaimana kalau memang aku yang bermasalah? 2 hari kemudian hasil keluar. Aisyah duduk di depan dokter. Tangannya berkeringat. Dokter Andi merapikan kacamatanya lalu tersenyum. Ibu, semuanya baik-baik saja. Dokter Andi berkata lembut. Sistem reproduksimu sehat. Ovulasi berjalan baik. Kadar hormon normal. Tidak ada masalah sama sekali. Aisyah terbelalak. Tidak ada? Sama sekali. Dokter mengulang. Tidak ada. Jika 7 tahun tidak ada kehamilan, aku sarankan mantan suamimu yang diperiksa. Dari hasil ini, kau benar-benar baik-baik saja. Aisyah menutup mulutnya. Air mata memenuhi mata. Aku tidak tahu harus berkata apa. Siti melompat dari kursinya. Aku tahu. Laki-laki itu berbohong padamu, Aisyah. Dia menyalahkanmu hanya untuk menutup aibnya sendiri. Dunia Aisyah terasa berputar. Jadi selama ini, aku bukan masalahnya? Dokter Andi tersenyum hangat. Kau tidak pernah jadi masalah. Dan ketika kau menemukan lelaki yang tepat, aku percaya kau akan memiliki anakmu sendiri. Jangan biarkan apa yang terjadi merampas ketenanganmu. Mereka berterima kasih lalu pergi. Di luar RS Harapan Sehat, Aisyah duduk di bangku. Tubuhnya gemetar oleh kebenaran yang baru didengarnya. Selama ini aku berdoa, menangis tiap malam, membenci diriku sendiri, ternyata bukan aku. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Rizky akan membayar atas apa yang dia lakukan padamu. Suatu hari dia akan melihatmu dan berharap tak pernah melepasmu. Aisyah menatap langit. Mungkin ini awal penyembuhanku. Minggu-minggu berikutnya berbeda. Aisyah mulai membantu Siti di usaha jahit rumahan. Dia belum sepenuhnya tersenyum, tapi tidak lagi tersesat. Dia mulai bangun pagi lagi, makan sedikit, bahkan kadang tertawa. Suatu sore dia berkata, aku ingin memulai sesuatu, mungkin usaha kecil makanan. Aku selalu suka memasak. Siti tersenyum lebar. Itu semangat yang benar. Aku akan membantumu. Ayo kita wujudkan. Mereka menggunakan teras kecil rumah Siti untuk membuka warung makan. Tiap pagi Aisyah memasak nasi uduk, semur kacang merah, otak-otak, dan sup ayam jahe. Pukul 7 para pegawai kantor sudah antre membeli. Orang-orang mulai mengenalnya lagi, bukan sebagai wanita yang dicerai Rizky, tapi sebagai wanita yang menjual nasi goreng pedas ternak di daerah itu. Suatu siang seorang pelanggan tersenyum. Bu, wajahmu berbeda, ada cahaya di sana. Aisyah tersenyum lembut. Mungkin aku akhirnya bebas. Namun meski ada kebahagiaan kecil, malam-malam tertentu rasa sakit kembali. Suatu malam ketika melipat celemek, dia bertanya pada Siti, kau pikir dia pernah mencintaiku? Siti menatapnya perlahan. Aku rasa dia lebih mencintai dirinya sendiri, itu saja yang pasti. Aisyah mengangguk. Aku hanya berharap tak menyia-nyiakan bertahun-tahun hidupku. Kau tidak menyia-nyiakannya, jawab Siti. Kau tumbuh, kau jadi lebih kuat, dan suatu hari Allah akan memberimu lebih banyak daripada yang hilang. Aisyah tak menjawab, tapi di dalam dirinya ada yang berubah. Api kecil, kekuatan tenang. Suatu Ahad sore Siti pulang dari masjid dengan kabar. Aisyah, tebak apa? Aisyah menoleh dari panci supnya. Apa? Aku bertemu sepupu Rizky. Katanya dia sedang bersiap menikah lagi, dengan gadis glamor dari Jakarta. Hati Aisyah seakan berhenti sesaat. Oh, ucapnya pelan. Dia bahkan mengundang teman-teman lamamu. Tambah Siti, dia ingin orang datang dan melihat apa itu istri yang sebenarnya. Aisyah menunduk. Dia memang tidak berubah. Siti mendekat. Kau tahu,
Dia mungkin bahkan akan mengirimmu undangan hanya untuk mengejekmukmu. Aisyah tak berkata apa-apa, hanya mengaduk supnya pelan, lalu berbisik, biar saja dia lakukan apapun, aku sudah tahu siapa diriku sekarang. Namun malam itu, saat berbaring, tangannya menyentuh perutnya. Dia menatap langit-langit lama sekali, teringat kata-kata dokter. Kamu sehat. Dia meletakkan tangan satunya di dada. Ya Allah, jika engkau pernah melihat air mataku, tunjukkanlah kepada dunia bahwa aku bukanlah masalahnya. Dan dia menutup mata, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan senyum kecil penuh damai. Aisyah berdiri di depan warung makannya suatu pagi, mengelap tepi meja dengan kain. Jalanan sudah ramai dengan kehidupan. Anak-anak berlari menuju sekolah. Sopir ojek menekan klakson dan para ibu memanggil-manggil harga dari lapak mereka. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan kerudung terikat di kepalanya. Aroma nasi goreng pedas miliknya memenuhi udara dan antrean kecil sudah mulai terbentuk. Ia tersenyum lemah pada setiap pelanggan, menyendok nasi dan semur ke dalam kotak bungkus. Tapi di dalam hatinya ada perang sunyi. Sebagian dirinya mencoba melanjutkan hidup, tapi bagian lain masih mengingat luka. Mengingat suara Rizky. Masih mengingat bagaimana dirinya disebut mandul, tak berguna, dan dibuang seperti sampah. Bu, 2 porsi ya. Suara seorang pria memecah lamunannya. Ia menoleh. Lelaki yang berdiri di sana tinggi, bermata teduh, wajahnya tenang. Ia mengenakan kemeja putih dimasukkan rapi ke celana coklat, dan membawa tas laptop hitam kecil. Ia tersenyum lembut, menunjuk panci nasi. Nasi gorengmu terlalu harum untuk dilewatkan, katanya. Aisyah memaksa senyum kecil. Terima kasih. Pedas atau biasa? Pedas, jawab pria itu. Sangat pedas. Saya suka makanan yang bisa melawan balik. Itu membuat Aisyah terkekeh sedikit. Ia membungkus 2 porsi dan menyerahkannya. Berapa? Tanyanya. 2.000 rupiah, jawabnya. Lelaki itu menyerahkan uang bersih, mengambil makanan, dan menatapnya sejenak. Kamu tidak banyak bicara, katanya. Aisyah mengangkat bahu. Saya hanya suka fokus ke makanan. Wajar, ia tersenyum. Namaku Imran. Ngomong-ngomong, saya kerja di kantor firma hukum di pusat kota. Saya akan sering kembali. Nasi gorengmu sudah memenangkan hatiku. Aisyah mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Saat ia berjalan pergi, Aisyah tidak terlalu memikirkannya. Hanya pelanggan biasa. Tapi Imran datang lagi keesokan harinya, dan hari setelah itu, dan seterusnya. Kadang ia pesan 2 porsi, kadang hanya 1. Tapi setiap kali ia datang, ia melontarkan lelucon kecil atau berbagi cerita singkat. Ia tak pernah lama, tak pernah memaksa bicara panjang. Tapi Aisyah menyadari ia selalu membuatnya tersenyum. Suatu sore, ia tinggal sedikit lebih lama. Jalanan lebih sepi dan tidak ada orang lain yang antre. Bak Aisyah, katanya, membaca namanya dari papan kecil di warung. Kamu istirahat enggak? Dari pagi sudah di sini. Aisyah mengelap tangannya di celemek. Saya istirahat kalau sudah di rumah. Imran mengernyit. Kamu tidak seharusnya kerja sekeras ini sendirian. Ada yang bantu? Tidak, jawabnya. Tapi saya sudah terbiasa. Ada hening sejenak. Lalu ia berbicara lagi. Kalau saya terlalu lancang, maafkan. Tapi, apakah kamu menikah? Jantung Aisyah meloncat. Ia memalingkan wajah. Dulu, katanya pelan. Imran mengangguk perlahan. Maaf, saya tidak bermaksud membangkitkan hal yang menyakitkan. Aisyah menghela napas. Bukan salahmu. Ia berdiri hening beberapa detik, lalu berdeham. Ya sudah, ketahuilah kamu terlihat seperti orang berhati baik. Juga kuat. Saya kagumi itu. Lalu ia tersenyum, melambaikan tangan, dan pergi. Malam itu, Siti memperhatikan sesuatu. Siapa pria yang selalu beli makanan itu? Tanyanya, matanya penuh usil. Aisyah menggeleng. Hanya pelanggan. Yakin? Siti tersenyum nakal. Soalnya cara dia menatapmu itu loh. Aisyah memutar bola mata. Jangan mulai. Tapi Siti tidak salah. Beberapa minggu berikutnya, Imran tak hanya datang untuk nasi. Ia membawa hadiah. Kadang beras 5 kilogram, bawang, kadang air mineral galon. Dia berkata itu untuk mendukung usaha. Dan perlahan Aisyah mulai lebih banyak bicara. Ia menceritakan perjalanan memasaknya, tentang bagaimana ia belajar dari ibunya, tentang bagaimana dulu ia bermimpi membuka rumah makan. Suatu sore, Imran duduk di kursi plastik di samping warungnya. Aisyah, katanya, maafkan aku kalau lagi-lagi terlalu lancang, tapi aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu.
Aisyah menunduk, bingung harus berkata apa. Aku juga pernah menikah, lanjut Imran. Bertahun-tahun lalu, istriku meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak itu aku tidak pernah mencoba mencintai siapapun lagi, sampai belakangan ini. Mata Aisyah membesar. Kamu mengingatkanku seperti apa rasanya damai, katanya lagi. Bukan damai yang ramai dan gemerlap, tapi yang tenang, yang duduk di dada dan membuatmu merasa di rumah. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu. Aisyah lama tak menjawab. Ia menatap tangannya, lalu panci nasi, lalu dirinya. Aku takut, bisiknya. Aku tahu, ucap Imran lembut. Tapi aku bukan Rizki. Aku tidak akan menghancurkan hatimu. Butuh berbulan-bulan. Tapi akhirnya Aisyah berkata ya untuk minum kopi. Lalu makan malam, lalu jalan sore di hari Ahad. Dan suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon dekat taman, ia menatapnya dan bertanya, kenapa aku? Kamu bisa memilih siapa saja. Imran tersenyum. Karena kamu orang paling tulus yang pernah aku temui. Kamu membawa luka, tapi tetap tersenyum. Kamu pernah hancur, tapi tidak tetap jatuh. Itu wanita yang kuinginkan di sisiku. Mata Aisyah dipenuhi air mata. Ia meraih tangannya dan menggenggam erat. Kalau begitu aku juga ingin mencoba, katanya. Mereka menikah 6 bulan kemudian. Sebuah akad nikah sederhana. Tanpa kue besar, tanpa musik, hanya keluarga dan sahabat dekat. Siti yang paling heboh. Menari seakan baru memenangkan lotre. Sudah kubilang, ia berseru. Sudah kubilang hal baik masih akan datang. Hidup baru mereka tenang. Imran lembut padanya. Ia membuatnya tertawa. Ia mendengarkan ceritanya. Ia membantunya memperluas usaha warung menjadi rumah makan kecil yang layak. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia mencium keningnya dan berkata, aku mencintaimu, ratuku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aisyah merasa aman. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu pagi, ia bangun dengan tubuh lemah. Ia tidak bisa berdiri lama. Bau semur membuatnya mual. Ia mengabaikannya. Mungkin malaria, pikirnya. Tapi setelah 2 minggu berlanjut, Imran berkata, kita ke rumah sakit. Di RS Harapan Sehat, mereka melakukan tes. Ia menunggu di bangku, menggigit kuku. Perawat Rina kembali dengan senyum lebar. Selamat, Bu, katanya. Anda hamil. Aisyah membeku. Hamil? Ya. Perawat Rina mengangguk. Sekitar 3 minggu. Aisyah menutup mulut, air mata deras mengalir. Imran melonjak berdiri. Hamil? Serius? Perawat Rina tertawa. Sangat serius. Ia berbalik ke Aisyah, menariknya bangun, dan memeluk erat. Kamu akan jadi seorang ibu, bisiknya. Kita akan jadi orang tua. Aisyah tak henti menangis. Sukacita itu terlalu besar. Ia meraih bajunya dan menangis seperti bayi. Bulan-bulan berikutnya penuh dengan kegembiraan. Tapi kejutan terbesar datang saat pemindaian. Saat dokter menggerakkan probe di perutnya, matanya melebar. Bu, ada 3 detak jantung. Aisyah terlonjak. 3. Ya, kata dokter. Kamu mengandung bayi kembar 3. Ia menjerit. Seluruh rumah sakit mungkin mendengarnya. Saat mereka pulang, Imran berlutut dan menangis. Ya Allah, engkau terlalu banyak memberi. 3 anak sekaligus. Ini lebih dari yang aku minta. Mereka mempersiapkan dengan hati-hati. Imran membangun kamar bayi. Siti datang membantu. Tetangga membawa hadiah. Dan pada suatu pagi Sabtu yang tenang, Aisyah melahirkan 3 bayi laki-laki sehat. Air mata mengalir deras. Para perawat bertepuk tangan. Dokter tersenyum dan Imran tak henti tertawa. Mereka mirip kamu, kata Imran sambil menggendong salah satu bayi. Tapi yang ini milik saya. Kupingnya mirip saya. Aisyah memeluk ketiganya di dada, menangis tanpa suara. Aku bukan mandul, bisiknya. Allah sudah membuktikan mereka salah. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang dari kampung lamanya datang melihat mukjizat itu. Bahkan beberapa teman Rizki mendengarnya. Dia melahirkan bayi kembar 3, tanya mereka. Wanita yang dulu dibuang Rizki itu. Ya, seseorang menjawab. Dia bahkan membuka rumah makan baru. Suaminya kaya dan baik hati. Sebagian orang tersenyum bahagia. Yang lain menggeleng dengan penyesalan. Tapi Aisyah tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia memeluk anak-anaknya. Ia mencium Imran. Ia menyusui bayinya di dini hari. Tersenyum pada tangan mungil dan tangisan lembut mereka. Luka-lukanya masih ada. Tapi kini hidupnya berubah. Ia bukan lagi wanita hancur yang menangis di jalan. Ia seorang ibu. Ia utuh. Ia bebas.
Sementara Aisyah belajar menggendong satu bayi dengan satu tangan dan menyuapi dua lainnya dengan tangan lain. Jauh di sisi lain kota, Rizky duduk di kantornya, berputar pelan di kursi kulit sambil menatap layar ponsel. Bisnisnya telah berkembang. Mobil perusahaan lebih baru, pakaiannya lebih mahal, dan rekening banknya lebih besar. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia masih tanpa anak. Setelah mengusir Aisyah, ia kira hidupnya akan cepat berlanjut. Ia percaya begitu mendapatkan wanita baru, yang bisa memberinya keturunan, segalanya akan berjalan baik. Tapi tidak. Dalam 3 tahun terakhir, ia sudah berpacaran dengan 3 wanita berbeda. Tidak satu pun yang hamil. Bahkan satu meninggalkannya setelah setahun, mengatakan ia tak bisa hidup di rumah di mana ibu laki memperlakukannya seperti pabrik bayi. Ibunya, Ibu Ike, kini lebih tua, tapi lidahnya tetap tajam. Kamu tidak serius, katanya selalu. Kamu lebih memilih gaya daripada keluarga. Waktu aku memilihkan Aisyah untukmu, aku bilang sabar. Tapi kamu yang mengusirnya. Rizky selalu marah. Jangan sebut-sebut perempuan itu lagi. Tapi larut malam, ketika semua orang sudah pulang dan rumah sunyi, pikirannya melayang. Di mana dia sekarang? Apakah ia menikah lagi? Apakah ia menemukan kebahagiaan? Suatu pagi saat menggulir Instagram, ia melihat foto yang membuatnya membeku. Kaki bayi. Lalu foto lain. Jari mungil menggenggam ibu jari seorang wanita. Ia menatap foto itu, mencoba meyakinkan diri. Tangan di foto itu mirip tangan Aisyah. Warna kulitnya, cara memegang bayi. Tidak mungkin. Hanya kebetulan, katanya pada diri sendiri. Tapi ia terus memikirkannya. Jadi ia memutuskan menenggelamkan perasaan itu dengan sesuatu yang lebih kuat. Seorang wanita lain. Minggu itu juga, temannya Fahri menelpon. Bro, ada seseorang yang harus kamu temui, kata Fahri. Siapa? Tanya Rizky malas. Namanya Aulia. Baru saja kembali dari Jakarta. Desainer busana, keluarganya kaya, sangat anggun, sangat berkelas. Dan tebak apa? Dia ingin pria serius. Bukan cowok-cowok Instagram itu. Rizky tertawa. Kamu jual dia seperti mobil. Aku serius, jawab Fahri. Fahri berkata, dia berbeda. Kamu pasti suka. Rizky menghela napas. Baiklah, atur saja. Mereka bertemu 2 malam kemudian di sebuah rumah makan mewah. Aulia persis seperti yang digambarkan. Tinggi, cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan kuku dicat emas. Ia mengenakan kebaya modern yang terlihat seperti langsung dari desainer Bandung. Tapi yang menarik perhatian Rizky bukanlah penampilannya, melainkan cara bicaranya. Percaya diri, berani, seperti seseorang yang tahu apa yang diinginkan. Jadi, kamu Rizky yang terkenal itu, katanya dengan senyum kecil sambil memutar gelas jusnya. Dan kamu Aulia yang semua orang bicarakan, jawabnya. Mereka berbicara 2 jam tentang bisnis, perjalanan, tentang hidup. Tapi topik yang akhirnya dipaksa Rizky adalah keluarga. Aku sudah siap punya anak sejak lama, katanya. Aku hanya belum menemukan wanita yang tepat. Aulia menaikkan alisnya. Kamu pernah menikah, kan? Ya, jawab Rizky cepat. Tapi dia tidak bisa memberiku anak. Kami mencoba bertahun-tahun. Aulia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu kembali tersenyum. Aku tidak terburu-buru, tapi aku memang ingin anak. Mungkin 2 atau 3. Hati Rizky melonjak. Aku juga, katanya. Dalam sebulan, mereka terlihat bersama di mana-mana. Di resepsi, peluncuran bisnis, bahkan di masjid. Orang-orang mulai berbisik. Rizky akhirnya move on. Ia mulai memanjakannya, membelikan gaun, ponsel, bahkan sebuah mobil. Suatu hari, Aulia berkata, jangan buang waktu. Kalau kita serius, ayo lakukan. Lakukan apa? Tanya Rizky. Nikah, katanya sambil menyeruput jusnya seolah itu hal biasa. Rizky menatapnya. Kamu siap? Aku wanita dewasa, jawabnya. Aku tahu apa yang aku mau. Aku tidak percaya pacaran bertahun-tahun. Kalau kamu mau aku, buktikan. Malam itu, Rizky menelpon Maya, WO yang biasa ia gunakan. Persiapan pernikahan langsung dimulai. Semuanya harus sempurna. Itu akan jadi pernikahan terbesar di kota. Karpet merah, Toyota Alphard hitam, grup dangdut dari Bandung, tamu terbang masuk dari Makassar dan Bali. Rizky terobsesi membuat pernikahan megah. Bukan hanya karena cinta, tapi untuk membuktikan sesuatu kepada teman-temannya, kepada ibunya, kepada dunia. Ia ingin semua orang melihat bahwa ia sudah move on, bahwa hidupnya lebih baik tanpa Aisyah. Dan jauh di dalam hati, ada suara kecil berbisik.
Ia ingin Aisyah melihatnya juga. Suatu sore, saat ia duduk bersama Maya meninjau daftar tamu, Rizky berhenti. Tambahkan satu nama lagi, katanya. Siapa? Tanya Maya. Ia mengambil pena dan menulis sendiri. Aisyah. Maya menaikkan alis. Mantan istrimu. Rizky tidak menjelaskan. Ia hanya tersenyum dingin. Kirim undangan. VIP. Aku mau dia ada di sana. Kursi depan. Sementara itu, Aulia menyiapkan bagiannya sendiri. Ia sudah memesan kebaya modern dari desainer Bandung. Kain rendah itu harganya lebih mahal dari mobil sebagian orang. Para bridesmaid sudah latihan tariannya. Pengajian usiraman akan diadakan di Hotel Syariah Ancol. Bagi dunia, ia tampak bersinar. Tapi di balik pintu tertutup, Aulia mulai khawatir. Ia sudah berusaha hamil berbulan-bulan. Tidak ada hasil. Setiap pagi, ia memeriksa kalendernya. Setiap malam, ia menatap test pack. Semua negatif. Ia belum berani memberitahu Rizky. Ia takut. Dan suara ibunya terus terngiang di kepalanya. Kamu yakin bukan lelaki itu yang bermasalah? 2 minggu sebelum pernikahan, akhirnya Aulia memberanikan diri. Mereka sedang berbaring di ranjang, melihat-lihat foto di ponselnya. Ia berkata pelan, Rizky, pernahkah kamu terpikir untuk periksa ke dokter? Rizky menatapnya. Kenapa? Cek kesehatan. Jawabnya hati-hati. Sekadar memastikan semuanya baik sebelum kita menikah. Ia mengernyit. Maksudmu apa? Maksudku, ia ragu. Kita sudah bersama berbulan-bulan. Belum ada kehamilan. Rizky berdiri perlahan. Jadi, kamu pikir aku yang bermasalah? Tidak, kata Aulia cepat. Maksudku, mungkin kita berdua periksa bersama. Wajah Rizky berubah dingin. Kamu terdengar persis seperti Aisyah, katanya tajam. Menyalahkanku, membuatku merasa rusak. Aulia duduk tegak. Aku tidak bilang begitu. Ia meraih kemejanya. Jangan pernah kita bahas ini lagi. Aulia diam, tapi di dalam dirinya tumbuh ketakutan baru. Rizky melanjutkan rencana pernikahan seolah tak terjadi apa-apa. Ia berkata pada teman-temannya, pernikahan ini akan mengguncang kota. Aku mau mantanku melihat apa arti sukses sebenarnya. Fahri tertawa. Jadi kamu undang dia untuk mempermalukannya? Rizky tersenyum bangga. Dia harus melihat apa yang sudah hilang darinya. Tapi Fahri tampak ragu. Kamu yakin itu bijak? Bagaimana kalau? Tidak ada bagaimana kalau. Potong Rizky. Dia akan duduk di gedung itu dan melihat pengantinku berjalan di pelaminan berhiaskan berlian. Biar dia tersedak penyesalan. Pada hari gladi resik, Rizky berdiri sendirian di dalam gedung sebelum orang lain datang. Ia menatap sekeliling ruangan yang dihias. Mawar, lampu kristal, kursi Tiffany emas. Tapi hatinya tidak tenang. Ia mengeluarkan ponsel dan menatap nama Aisyah di daftar tamu lagi. Ia teringat bagaimana dia dulu tersenyum saat merapikan pecinya. Bagaimana dia memasakkan sup ayam jahe tiap kali ia sakit. Bagaimana dia menangis malam itu ketika ia mengusirnya. Ia menggeleng cepat. Tidak, bisiknya. Dia yang jadi masalah. Dia tidak bisa memberiku anak. Aku sudah memilih yang benar. Namun ia tetap sulit bernapas. Ia berjalan keluar dan menyalakan rokok. Jauh di sana, Aisyah sedang memandikan salah satu bayi kembar 3 ketika ponselnya bergetar. Siti mengambilnya dan terdiam. Aisyah, apa ini? Tanya Aisyah sambil mengeringkan rambut bayinya. Undangan pernikahan. Dari siapa? Siti membalikkan ponsel. Rizky. Aisyah menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponsel, membaca undangan itu, lalu perlahan meletakkannya di meja. Siti marah. Apa ini penghinaan? Dia gila. Tapi Aisyah hanya berdiri diam, menggendong bayinya erat. Lalu ia tersenyum, senyum tenang dan mantap. Tidak apa-apa, katanya lembut. Biarkan saja dia menikah. Siti mengerutkan dahi. Kamu tidak akan datang, kan? Aisyah menatap bayi-bayinya. Ketiganya tidur dengan damai. Ia tidak menjawab, tapi cara ia berjalan ke kamarnya dengan keyakinan diam sudah mengatakan segalanya. Aisyah berdiri di jendela, satu tangan mengayun lembut bayinya, tangan lain memegang undangan pernikahan. Amplop emas itu tebal dan mengilap, seperti sesuatu yang pantas untuk raja. Huruf-hurufnya besar dan mencolok. Rizky, Aulia, akad resepsi megah. Ia sudah membaca kartu itu 5 kali. Setiap kali sama. Tanggal, tempat, kode busana, dan namanya tercetak jelas di daftar tamu. Kursi baris depan. Ia menunduk dan menarik napas dalam. Ia tidak menangis. Ia tidak gemetar. Tapi sesuatu di dalam dirinya perlahan bangkit, seperti api yang menghangatkan batu dingin.
Siti masuk membawa semangkuk bubur panas. Aku tetap tidak mengerti kenapa dia mengirim ini. Dia gila atau kejam? Aisyah tidak berkata apa-apa. Siti meletakkan mangkuk itu. Apa dia mencoba menghina kamu setelah semua yang dia lakukan? Masih tidak ada jawaban. Siti meledak. Aisyah, bicara sama aku sekarang. Kenapa kamu begitu tenang? Kamu seharusnya merobek undangan itu dan buang ke tempat sampah. Akhirnya Aisyah bicara. Dia ingin aku merasa kecil. Siti meninggal tangan. Maka mari kita abaikan dia. Kita tidak akan memberinya kesempatan itu. Siti berkata tegas. Aisyah berbalik perlahan. Dia ingin aku datang lalu menangis di sudut sementara pengantinnya berjalan dengan emas di kulit dan senyum di bibir. Dan kita tidak akan pergi. Ulang Siti. Aisyah menatap 3 putranya yang tidur tenang di atas tikar. Baju kuning kembar mereka kusut karena bermain. Tapi bagaimana kalau kita tunjukkan kebenaran? Alis Siti terangkat. Kebenaran apa? Suara Aisyah mantap. Bahwa aku tidak pernah menjadi masalah. Bahwa wanita yang dia kira hancur sebenarnya utuh. Siti terdiam lama. Lalu ia duduk. Tunggu, kamu berencana pergi ke pernikahan? Aisyah mengangguk. Dengan anak-anak. Anggukan lagi. Siti membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Lalu ia tertawa. Ya Allah, lelaki itu pasti pingsan. Aisyah, kamu serius? Aisyah tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Sangat serius. Rencana dimulai malam itu juga. Aisyah membuka lemari dan mengambil kebaya panjang kuning yang ia simpan untuk hari istimewa. Itu sudah dijahit berbulan lalu oleh Siti, tapi belum pernah dipakai. Siti mengeluarkan perlengkapan make-up-nya. Kalau kita lakukan ini, kita lakukan dengan baik. Aku tidak mau terlihat berlebihan, kata Aisyah. Aku mau terlihat damai, tapi kuat. Tenang saja, Siti menyeringai. Kamu akan jadi bukti dari Allah. Mereka memesan baju baru untuk anak-anak, celana pendek kuning dan kemeja putih dengan dasi kupu-kupu. Siti meminjam kontak temannya dan menyewa Toyota Alphard hitam. Mobil itu akan datang pagi itu dan menunggu di jalan sampai Aisyah memberi isyarat. Mereka melatih bagaimana anak-anak akan menggenggam tangannya dan berjalan di sisinya. Si kembar agak usil, tapi si bungsu selalu mengikuti langkahnya. Aku tidak pergi ke sana untuk berkelahi, ingat Aisyah sambil melipat baju. Aku tahu, kata Siti. Tapi percayalah, kehadiranmu saja sudah akan mengguncang pernikahan itu. Malam sebelum hari pernikahan, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di jendela lagi, menatap bintang. Imran datang dan berdiri di belakangnya. Ia meletakkan tangannya di pundaknya. Kamu tidak perlu melakukan ini kalau tidak mau, katanya lembut. Aku mau, jawabnya, bukan untuk membuktikan apapun padanya, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku selamat, dan aku masih berdiri. Ia mencium pipinya. Apapun keputusanmu, aku bersamamu. Aisyah menoleh padanya. Terima kasih. Kamu telah memberiku sesuatu yang tak pernah bisa diberikan lelaki lain. Kedamaian. Imran tersenyum. Dan kamu memberiku kembali kebahagiaan. Pagi pernikahan pun tiba. Seluruh kota riuh. Instagram penuh dengan foto. Tagar Rizky terbongkar dan Aulia trending. Semua orang membicarakan bahwa pernikahan ini adalah acara tahun ini. Tempatnya sebuah balai besar di dekat Ancol Sahil. Karpet merah panjang menutupi pintu masuk. Kamera berkilat di mana-mana. Tamu melangkah masuk dengan pakaian berkilauan dan kacamata hitam. Politisi besar dan pengusaha duduk di barisan depan. Di dalam, Aulia berdiri di depan cermin di kamar hotelnya. Kebaya putihnya berkilau seperti es. Sahabatnya, Umi, merapikan kerudungnya. Kamu cantik sekali. Rizky akan jatuh cinta lagi. Aulia tersenyum lemah. Semoga. Tapi di hatinya, ia masih menyimpan ketakutan. Tak ada kehamilan, tak ada jawaban, dan seorang lelaki yang menolak diperiksa. Rizky berdiri di pelaminan, menatap sekeliling balai yang penuh dekorasi. Ia mengenakan baju koko putih berbordir emas, sepatunya mengilap seperti kaca. Ia terus memeriksa jam tangannya. Fahri datang berdiri di sampingnya. Kenapa gelisah? Aku menunggu seseorang, jawab Rizky. Siapa? Ia tidak menjawab. Lalu tiba-tiba matanya menangkap gerakan di pintu masuk. Sebuah Toyota Alphard hitam berhenti. Pintu belakang terbuka perlahan. Dan keluarlah Aisyah. Ia mengenakan kebaya kuning bak seorang ratu. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, dan di sisinya berjalan 3 bocah kecil berpakaian bak malaikat. Balai pernikahan hening seketika. Orang-orang terperangah. Ponsel-ponsel terangkat. Siapa itu? Tunggu, bukankah itu mantan istrinya? Dia punya kembar 3. Bisikan menyebar seperti api.
Rizky tak bisa bernapas. Ia mencengkeram tangan Fahri. Katakan aku sedang bermimpi. Fahri berkedip. Bro, dia punya anak. Rizky turun dari pelaminan, melangkah maju seperti orang linglung. Aisyah berjalan perlahan, anggun, menggenggam tangan putra-putranya. Matanya bertemu dengan matanya, tapi tidak goyah. Ia tersenyum, senyum lembut dan sederhana. Kerumunan memberi jalan saat ia melangkah menuju kursinya, baris depan. Kursi yang memang disiapkan Rizky untuknya. Ia duduk tenang. Putra-putranya naik ke pangkuannya dan berbisik, Umi, kita berhasil. Ia mengangguk dan mencium kepala mereka. Tak lama kemudian, Aulia memasuki ruangan, kerudung menutupi wajah. Ia memperhatikan keheningan. Ia memperhatikan wajah-wajah. Ia melihat Rizky berdiri kaku di depan. Matanya beku. Ia sampai di pelaminan dan berbisik, ada apa ini? Rizky tak bisa bicara. Penghulu kawa berdeham. Apakah kita mulai? Tapi Rizky tak mendengar. Matanya masih tertuju pada anak-anak itu. Pada kebenaran. Di kursinya, Siti berbisik, mau pulang sekarang? Aisyah menggeleng. Tidak, kita tunggu sampai akhir. Suaranya tenang. Hatinya tenang. Ia tidak datang untuk menghancurkan apapun. Ia datang untuk terlihat, untuk terdengar. Tanpa sepatah kata pun, balai pernikahan yang tadi riuh berubah hening hanya dalam beberapa menit. Semua musik, semua kilatan kamera, dan semua tawa berhenti. Para tamu tak tahu harus duduk diam atau menoleh. Beberapa masih memegang ponsel di udara, mulut sedikit terbuka, sementara yang lain hanya menatap wanita yang baru saja masuk, seakan arah angin berubah. Aisyah duduk di barisan depan, tepat di mana Rizky merencanakan, tapi bukan seperti yang ia bayangkan. Ia tidak menangis malu. Ia tidak tampak getir atau kalah. Ia duduk dengan bangga yang tenang, mengenakan kebaya kuning, berkilau seperti fajar. Di kedua sisinya duduk putra-putranya, kembar tiga, anak lelaki berkulit coklat halus dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Kemeja putih mereka terselip rapi di celana kuning. Salah satunya menggenggam mobil-mobilan. Dua lainnya berbisik sambil tersenyum. Kerumunan masih sulit percaya. Itu Aisyah, bisik seorang wanita berbaju hijau di balik kipasnya. Dia punya anak, tanya lelaki di sampingnya. Mereka mirip dia, dan mirip, SSST, sahut orang lain. Kita lihat bagaimana akhirnya. Di depan, penghulu kawa kembali berdeham. Apakah kita mulai akadnya? Rizky berdiri di samping Aulia, tapi pikirannya jauh. Aulia mendekat, suaranya lembut tapi tajam. Siapa perempuan dengan anak-anak itu? Rizky berkedip. Itu Aisyah. Alis Aulia mengerut. Mantan istrimu. Ia mengangguk pelan. Anak-anak itu. Rizky tak menjawab. Aulia menoleh penuh kepadanya. Rizky, itu anak-anaknya. Kini seluruh tamu fokus pada pasangan di pelaminan. Bahkan fotografer pun bingung mengarahkan kamera. Rizky bergeser di tempatnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Mata Aulia melebar. Kamu bilang dia mandul. Aku percaya. Aku pikir begitu. Rizky terbata. Suara Aulia meninggi. Kamu pikir. Kamu bilang dia tidak bisa memberimu anak. Kamu bilang itu alasanmu meninggalkannya. Aku percaya, katanya pelan. Itu yang dikatakan dokter. Dokter mana? Bentak Aulia. Kamu tidak pernah menunjukkan hasil apapun. Kamu sendiri tidak pernah mau ikut tes. Rizky mengusap kepalanya. Keringat bercucuran di bawah lampu. Aulia, tolong, bisa kita bicarakan setelah ini? Tidak, jawabnya tegas. Kita bicara sekarang, karena seluruh tamu sedang menyaksikan. Ia berbalik ke arah kerumunan. Apakah ini idemu untuk bercanda? Rizky, kamu undang mantan istrimu hanya untuk mempermalukannya, dan kini dia masuk dengan kembar tiga. Terdengar desisan keras dari para tamu. Rizky menoleh gugup. Turunkan suaramu. Tapi Aulia menjauh darinya. Wajahnya dipenuhi bingung dan sakit hati. Kamu membohongiku, katanya, kini lebih keras. Kamu membohongiku sama seperti kamu membohonginya. Fahri cepat menghampiri. Aulia, tolong, kita bicara di luar sebentar. Tidak, katanya. Aku mau jawaban di sini. Ia menatap lurus pada Aisyah. Bu, maaf aku harus bertanya, apakah anak-anak itu putra-putrimu? Aisyah berdiri perlahan. Ia mengangkat si bungsu ke pelukannya. Ya, jawabnya jelas. Mereka putraku. Balai kembali hening. Ia menatap Rizky. Matanya tenang, tapi kuat. Kamu menyebutku mandul. Rizky, kamu mengusirku dan membiarkanku menangis di lantai.
Kamu bilang aku terkutuk. Kamu membuatku percaya aku bukan wanita seutuhnya. Orang-orang terperangah, tapi ia melanjutkan. Aku bukan masalahnya. Dan kamu tidak pernah mau diperiksa. Kamu selalu berkata itu salahku. Tapi Allah menunjukkan kebenaran. Dan dia memberiku bukan 1 anak, tapi 3. Rizky tak mampu bicara. Lidahnya terasa berat. Aulia menoleh perlahan. Jadi kamu berbohong. Kamu menghancurkannya. Kamu menyeret namanya. Dan selama ini ternyata kamu yang bermasalah. Rizky mencoba membela diri. Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud. Kamu tidak peduli. Potong Aulia. Kamu hanya butuh seseorang untuk disalahkan. Ia menjauh dari pelaminan. Aku tidak bisa menikah denganmu, Rizky, katanya dengan suara bergetar. Bukan hari ini. Tidak pernah. Kerumunan terperanjat. Penghulu KUA melangkah mundur. Grup nasyid duduk kembali. Kilatan kamera meredup. Rizky mencoba meraih tangannya. Aulia, jangan lakukan ini di sini. Ia menatapnya sekali lagi. Kamu belum siap mencintai. Kamu masih terjebak dalam egomu. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia menjatuhkan buketnya di panggung dan berjalan keluar. Para bridesmaid bergegas mengikutinya. Rizky menoleh. Matanya membelalak. Napasnya berat. Ruangan berputar. Para tamu mulai berbisik lebih keras. Lelaki itu mandul. Jadi selama ini salahnya dia dan dia ingin mempermalukannya. Bayangkan. Rizky menunduk. Lututnya terasa lemas. Aisyah berbalik dan mulai berjalan keluar juga. Putra-putranya berjalan di sisinya. Ia tidak menoleh. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanggakan diri. Ia berjalan seperti ratu meninggalkan ruang sidang. Dengan martabat dan kebenaran menyelimuti dirinya seperti jubah kerajaan. Siti menemuinya di pintu. Aisyah, kamu berhasil. Kamu menunjukkan kebenaran. Aisyah menggeleng. Aku tidak melakukannya untuk membuktikan apapun. Aku hanya datang untuk terlihat. Mereka masuk ke dalam Toyota Alphard. Sopir menutup pintu perlahan dan mobil melaju pergi. Di dalam mobil, Aisyah memeluk erat putra-putranya. Umi, apakah Umi baik-baik saja? Tanya salah satunya. Ia tersenyum. Ya, Umi lebih dari baik. Kembali di balai, Rizky duduk sendirian di tepi panggung. Baju koko putihnya, yang dulu berkilau dan rapi, kini kusut karena tubuhnya merosot. Mahkotanya terasa terlalu berat. Minuman masih dingin, makanan masih utuh, tapi sukacita telah pergi. Fahri mendekat pelan. Bro, sekarang bagaimana? Rizky tak menjawab. Ia hanya duduk menatap pintu. Pintu yang baru saja dilewati pengantinnya, pintu yang dibuka oleh kebohongannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian. Sulaman emas di bajunya tampak kusam. Balai yang sebelumnya penuh suara dan tawa kini terasa dingin dan kosong. Bahkan para pelayan membereskan nampan dalam diam. Rizky tak bisa merasakan jarinya. Telinganya berdenging. Kepalanya berat. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana segalanya hancur dalam 1 hari? Fahri, pendampingnya, datang dan duduk di sampingnya. Ia melepas pecinya dan tampak lebih lelah daripada bingung. Rizky, katanya hati-hati. Rizky tidak menjawab. Fahri melanjutkan. Kamu tidak menyangka itu, kan? Masih tanpa jawaban. Fahri menghela napas. Dia datang dengan kembar 3, bro. Kembar 3, dan seluruh dunia ada di sana melihatnya. Rizky menoleh perlahan. Aku merencanakan pernikahan itu berbulan-bulan. Aku tahu. Aku mengundangnya untuk duduk di sana dan melihatku move on. Fahri tak berkata apa-apa. Tapi dia datang bukan menangis. Bukan hancur, tapi dengan 3 putra. Rizky mengusap matanya keras. Bagaimana itu mungkin? Fahri menunduk, menyandarkan siku di lutut. Itu yang semua orang tanyakan sekarang. Kamu bilang dia mandul. Kamu ceraikan dia karena itu. Dan sekarang dia punya anak. Bukan 1, 3. Dada Rizky terasa sesak. Tapi dia tidak pernah hamil saat bersama aku. Kamu pernah periksa? Tanya Fahri pelan. Rizky tak menjawab. Aku serius. Pernah. Aku tidak perlu. Dia yang harus periksa. Dia yang tidak punya anak. Fahri menoleh tajam. Kata siapa? Ibumu. Gosip. Kamu hanya berasumsi. Dia tidak pernah membantah. Karena dia mencintaimu, kata Fahri. Dia setia. Dia percaya padamu. Dia tidak mau berkelahi. Rizky menelan ludah susah payah. Dia memohon agar aku tidak pergi. Dia menangis dan berkata kita masih bisa mencoba. Aku menyebutnya terkutuk.
Aku mengusirnya. Fahri terdiam sejenak, lalu berkata, sekarang kebenaran menatapmu, dan seluruh dunia menyaksikan. Di luar, kamera terus berkilat. Media sosial meledak. Video dari pernikahan sudah beredar online. Orang-orang membagikan gambar Aisyah turun dari Toyota Alphard hitam. Potongan Aulia menjatuhkan buketnya dan pergi tersebar di mana. Tagar AISYAH tampil. Kembar tiga di pernikahan, Rizky terbongkar ramai. Ada komentar mengejek, ada yang terkejut, ada yang marah. Tapi satu hal jelas, Rizky viral karena alasan yang salah. Malam harinya, di rumah Aisyah, Siti duduk di sofa dengan ponsel, membacakan keras. Dengar yang ini, katanya. Perempuan ini ratu sejati. Dia tidak berteriak. Dia tidak berkelahi. Dia hanya muncul dengan jawaban dari Allah. Aisyah tersenyum lembut sambil menyuapi anak-anak. Aku tidak melakukannya agar dunia bertepuk tangan. Aku hanya ingin dia melihat. Siti menatapnya. Ya, sekarang dia sudah melihat. Dan bukan hanya dia. Semua orang. Aisyah mengangkat salah satu bayi ke pangkuannya. Kamu pikir dia merasakan apapun? Oh, dia pasti merasakannya. Jawab Siti. Ego tidak pernah bisa melindungi siapapun dari malu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aisyah menoleh. Siapa itu? Siti berdiri. Biar aku cek. Ia membuka pintu perlahan dan matanya melebar. Astagfirullah. Isi. Aisyah terdiam. Ia berdiri perlahan, meletakkan bayi ke baby walker. Rizky masuk, tak lagi tampak seperti pria di pernikahan. Kemejanya tidak rapi. Matanya merah. Bibirnya kering. Ia menggenggam pecinya di tangan seperti anak sekolah yang datang untuk minta maaf pada guru. Aisyah, katanya lirih. Ia tidak bicara. Rizky melihat sekeliling ruangan dan melihat anak-anak bermain. Salah satunya menoleh dan tersenyum padanya. Halo, Om. Hati Rizky terpilin. Aku tidak datang untuk bikin masalah, katanya. Aku hanya perlu melihatmu untuk mengucapkan sesuatu. Aisyah menyilangkan tangan, wajahnya tenang. Aku menghancurkan segalanya, ucap Rizky dengan mata tertunduk. Aku menilaimu salah. Aku menghinamu. Aku biarkan egoku membutakan mataku. Hening. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Aku percaya aku benar. Aku bilang pada dunia kamu mandul. Aku bahkan tidak pernah periksa diriku sendiri. Aku hanya berasumsi. Aisyah akhirnya bicara. Dan asumsi itu menghancurkan pernikahan kita. Rizky mengangguk. Aku tahu. Sekarang aku melihatnya. Aku bodoh. Aku biarkan ego menguasai diriku. Aku tidak melindungimu. Aku mempermalukanmu. Suara Aisyah mantap. Kamu bukan hanya mempermalukanku. Kamu menghancurkanku. Kamu membuatku merasa tak berharga. Maaf, katanya. Air mata jatuh dari hatinya. Aku minta maaf. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku harus datang. Aku harus mengatakannya. Meskipun kamu tidak memaafkan, aku ingin berkata, aku salah. Aku melukai satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku. Aisyah menatapnya diam. Aku lihat caramu berjalan masuk ke pernikahan itu. Kamu terus melangkah dengan damai, dengan kekuatan. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak melempar kata. Kamu hanya biarkan kebenaran berbicara. Ia menatap anak-anak. Mereka cantik. Kamu ibu yang hebat. Ia menunduk. Aku minta maaf. Ruangan tetap hening beberapa detik. Aisyah melangkah maju. Berdirilah, katanya lembut. Ia mendongak perlahan. Kamu tidak marah. Ia menggeleng. Aku marah bertahun-tahun. Tapi sekarang aku bebas. Rizky berdiri perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu harus periksa, tambahnya. Bukan untukku, tapi untuk masa depanmu. Ia cepat mengangguk. Aku sudah melakukannya pagi ini. Alis Aisyah terangkat. Rizky tampak malu. Dokter mengonfirmasi. Aku yang bermasalah. Jumlah sperma rendah. Mungkin dari infeksi lama yang tak pernah kuobati. Aisyah tertegun. Jadi semua tahun itu. Ya, katanya lirih. Itu aku. Ada jeda panjang. Lalu Aisyah bicara. Suaranya lembut tapi tegas. Aku tidak membencimu. Aku sudah move on. Allah memberiku kesempatan kedua. Rizky mengangguk lagi. Aku tahu. Dan kamu pantas mendapat semua kebaikan. Aku senang kamu bahagia. Ia berbalik hendak pergi. Rizky, panggilnya. Ia menoleh. Aku memaafkanmu. Bahunya jatuh lega. Terima kasih. Saat ia melangkah keluar rumah, Siti berdiri di samping Aisyah.
Kamu lebih kuat daripada aku, bisiknya. Aisyah tersenyum kecil. Aku bukan kuat. Aku hanya sembuh. Keesokan paginya, Rizky bangun menghadapi badai baru. Perusahaannya terpukul. Beberapa investor menarik diri. Ratusan pesan menunggunya. Ada dari keluarga. Ada dari blogger. Tapi yang paling mengguncang adalah pesan dari Aulia. Jangan coba hubungi aku. Aku sudah kembali ke Jakarta. Temukan kedamaian dalam dirimu. Semoga kamu belajar. Ia duduk memegangi kepalanya. Segalanya hilang. Tapi anehnya, ia merasa lebih ringan. Mungkin inilah arti sebenarnya dari direndahkan. Sementara itu, di rumah Aisyah, kedamaian mengalir seperti air. Imran pulang dari perjalanannya dan memeluknya erat. Aku lihat video-video online, katanya. Kamu berjalan masuk seperti singa betina. Aisyah tertawa. Itu tidak mudah. Aku bangga padamu, kata Imran. Tapi lebih dari itu, aku bahagia kamu berdiri untuk dirimu sendiri. Ia menatap anak-anaknya yang kini tertidur di lantai. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, katanya. Tapi suatu hari mereka akan mengerti dan aku akan ceritakan semuanya. Cerita penuh. Imran tersenyum. Dan aku akan ada di sampingmu. Mereka berdiri bergandengan tangan. Tanpa dendam, tanpa amarah, hanya damai. 1 bulan telah berlalu sejak pernikahan yang tak pernah terjadi itu. Potongan video masih viral. Judul-judul berita enggan mati. Semua orang sudah move on. Tapi Rizky belum. Ia bukan lagi pria yang dikagumi orang. Ia tidak lagi masuk ruang rapat seperti raja. Ia tidak lagi tersenyum dalam jasnya atau bercanda dengan para pekerjanya. Kantornya kini lebih sepi. Beberapa staf sudah mengundurkan diri. Beberapa rekanan menarik diri. Dan sedikit orang yang masih datang pun memperlakukannya berbeda. Mereka menghindari tatapannya. Mereka berbisik saat ia lewat. Tapi yang terburuk adalah, ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan dengan baik. Ia memutar ulang segalanya di kepalanya ribuan kali. Momen Aisyah masuk. Kembar 3. Aulia berjalan keluar. Dan kini kebenaran pahit, ia sendiri yang bermasalah dengan kesuburan sejak awal. Ia menghancurkan hidupnya sendiri karena ego. Ia duduk di mejanya, menatap hasil tes dari klinik fertilitas. Jumlah sperma rendah, motilitas rendah. Pasien disarankan segera memulai perawatan. Kata-kata itu terasa seperti palu. Bertahun-tahun, begitu banyak kebohongan, begitu banyak orang yang ia salahkan, begitu banyak air mata yang ia sebabkan. Ponselnya bergetar. 1 artikel blog lagi. Mantan pengusaha jatuh setelah kemunculan dramatis mantan istri di pernikahan. Ia menghela napas dan meletakkan ponsel. Saat itu, ibunya masuk ke kantor. Ia tampak lebih tua, lebih lemah. Ia juga sudah mendengar segalanya. Rizky, katanya, duduk di depannya. Aku datang untuk bicara. Ia mengangguk perlahan. Aku tahu apa yang akan Mama katakan. Ibunya menghela napas. Kamu salah. Kita berdua salah. Ia menatap ke atas. Ibunya melanjutkan. Aku mendorongmu menikah lagi. Aku bilang Aisyah yang bermasalah. Tapi aku tak pernah berhenti sejenak untuk bertanya apakah kita adil. Mama ikut membantuku mengusirnya. Bisik Rizky. Aku tahu, ucap ibunya dengan suara bergetar. Dan aku takkan pernah memaafkan diriku. Hening jatuh di antara mereka. Ia menyeka matanya. Apa kamu sudah bicara lagi dengannya? Aku menemuinya. Dia memaafkanku. Dia memang selalu berhati besar. Bisik Ibu Ike. Bahkan setelah semua yang terjadi. Rizky mengangguk perlahan. Tapi dia tidak akan kembali. Dia sudah bahagia sekarang. Dia punya keluarga yang nyata. Ibu Ike menunduk. Allah memberinya keindahan sebagai ganti abu. Dan kita menghancurkan sesuatu yang murni. Rizky tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap telapak tangannya. Kini kosong. Mahkotanya telah hilang. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah berada di dapur menyiapkan sayur bening. Anak-anak menonton kartun di ruang tamu sementara Imran memperbaiki keran dapur. Sayang, panggil Imran sambil memegang kunci Inggris. Ingatkan aku lagi, persediaan Ebi masih cukup. Aisyah tersenyum. Ada di wadah biru, rak kedua. Ia tertawa. Kamu mengatur dapur ini seperti lab kimia. Mereka sama-sama terkekeh. Ada kedamaian di rumah itu. Tidak dibangun dengan emas, tapi kaya akan sukacita. Saat mereka duduk makan malam, salah satu kembar tiba-tiba berkata, Umi, kalau kami besar nanti, apakah kami juga akan terkenal seperti Umi? Aisyah tertawa.
Siapa yang bilang Umi terkenal? Semua orang teriak namamu di internet, kata anak kedua sambil menjilat jarinya penuh kuah. Aisyah menatap Imran dan tersenyum. Kalian akan tumbuh mengenal kisah kalian, katanya. Tapi lebih dari itu, kalian akan tumbuh mengenal nilai kalian. Imran mengangguk setuju, dan tahu betapa kuatnya ibumu. Beberapa hari kemudian, Aisyah menerima surat yang dikirim ke rumah makannya yang baru. Ia membukanya perlahan. Isinya singkat, diketik, ditandatangani di bawah dengan nama Rizki. Terima kasih atas kekuatanmu. Terima kasih atas maafmu. Kamu mengajariku pelajaran yang takkan pernah kulupa. Aku kehilangan seorang wanita baik, dan aku berharap suatu hari anak-anakmu tahu betapa bangganya mereka harus padamu. Aku doakan kamu damai. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di laci. Ia tidak marah. Ia tidak sedih. Ia hanya merasa damai. Di kompleks rumah Rizki, tetangga kini memandangnya berbeda. Ada yang kasihan. Ada yang menertawakan di belakangnya. Tukang kebun tak lagi menyapanya dengan ceria. Satpam tak lagi berlari membukakan gerbang dengan semangat. Ia benar-benar menjadi pengantin yang dipermalukan. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin menatap dirinya sendiri. Siapa kamu sekarang? Bisiknya. Apa yang egomu berikan padamu? Tak ada jawaban. Ia menatap keluar jendela yang jauh dan akhirnya berkata lantang, aku menghancurkan wanita yang mencintaiku. Dan sekarang aku sendirian. Tapi jauh di sana, wanita yang pernah ia hancurkan kini utuh kembali. Ia menemukan kebahagiaan. Ia menemukan cinta. Ia menemukan tujuan. Dan ia memiliki 3 pengingat kecil bahwa apa yang dulu orang sebut kemandulan, oleh Allah telah diubah menjadi limpahan.